kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita berjalan berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, na 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 na. Yo guys, welcome back to our channel with me Ervan and my partner George. Hai guys, apa kabar Ervan? Apa kabar teman-teman? Tentu baik dong. Puji Tuhan kita semua sehat, bisa bertemu lagi di BIR edisi 2 ini. Puji Tuhan. By the way teman-teman, ada yang masih inget di BIR online edisi pertama kita belajar apa? Waktu itu temanya tentang new normal, new me. Tentu ingat dong, ngobrolin kondisi new normal dan kita diminta mengembangkan kebiasaan baik. Ada kuis yang mengukur kebiasaan baik kita. Wah, masih inget nih kamu. Kamu yang mandu kuis waktu itu ya, Van? Ada nggak teman-teman yang udah ngirimin hasil kuis dan 3 niat mereka untuk berbuat baik? Ada dong, namanya Angeline, Cheryl, Putri, Nikita, dan Simon. Terima kasih atas partisipasinya. Kembangkan terus kebiasaan untuk berbuat baik ya guys. Dan untuk yang tidak sempat mengirimkan hasil kuis dan niat, kalian juga harus tetap semangat berbuat baik ya. Benar, semangat guys. Nah, Van, pertemuan kali ini kita mau ngapain? Ini kayaknya bakalan seru nih. Temanya aja menarik. Me, my friends, and I. Ini pasti seputar diriku dan temanku. Ya nggak, Van? Gak salah sih, alias bener. Kalian yang di rumah penasaran nggak? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami sampai habis ya. Siap. Nah, jadi mau ngapain? Sabar, aku jelasin. Sebagai remaja Katolik, kita tuh adalah pengikut Kristus, bagian dari persekutuan umat beriman. Wis, keren ya? Untuk itu kita perlu menjalin persahabatan dengan teman-teman seiman untuk mengisi dan menjaga iman kita. Oh gitu. Aku sih suka berteman, tapi kan lagi masa new normal. Kita nggak boleh ngumpul-ngumpul, harus jaga jarak, social distancing. Betul sih, tapi kan kita tetap bisa menjalin persahabatan dan mencari teman baru melalui sosial media. Kita generasi digital, bro. Cara komunikasi zaman now adalah pakai teknologi digital dan pakai sosial media. Bener juga, bro. Kita tetap bisa berperan dalam membangun persekutuan seiman melalui media sosial. Seperti saat ini nih, kita buat pertemuan BIR online. Ini juga salah satu contoh usaha untuk menggunakan teknologi digital dengan cara bijaksana dan efektif. Betul kan? Brilian, bro. Kamu benar banget. Melalui internet dan medsos, kita dapat bertumbuh dalam iman dan juga aspek kehidupan yang lain. Wait, bro. Tapi ada juga pengaruh negatif dari pemakaian internet dan media sosial. Kadang aku lihat ada konten yang berbau kekerasan, ada unsur sara, dan mengundang kebencian pada kelompok tertentu. Memang betul. Dan teman-teman, tetap waspada dengan konten negatif. Lebih baik hindari, skip langsung, karena konten negatif bisa merugikan orang lain atau merusak diri kita sendiri dan akhirnya malah membuat kita berdosa. Kamu benar, Van. Kuncinya adalah bijak menggunakan jempol. Guys, jika akan membaca atau meneruskan konten, pikirkan baik-baik dan berulang, agar kita tidak merugikan
orang lain, atau membuat kita berdosa dan menjauhkan kita dari Allah dan sesama. Pilihan ada di tangan kita, dan bijaklah menggunakan jempolmu. Wis, bijak kali kamu, Bang. Balik lagi ke pertemuan atau persekutuan. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh kakak-kakak yang lain. Tetap setia bersama kita di sini. Setelah ini, kita akan melihat apa kata-kata teman-teman kita tentang pertemanan dan juga apa kata kitab suci tentang pertemanan. Jangan lupa ada kuis dan tips berteman. Ketemu lagi nanti saat kita melakukan aksi untuk menjadi teman yang baik. Wis, siap bro. Are you ready guys? Oke, kita mulai yuk. Oke, yuk. Kakak-kakak, adik-adik, orang tua yang saya kasihi, sebelum kita memulai aktivitasnya, kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini secara online, walaupun kami tidak bertemu secara fisik. Namun persaudaraan kami selalu bersatu dalam nama-Mu. Terima kasih Engkau telah memberikan kebahagiaan, kesehatan, orang tua, adik, kakak, saudara, dan juga guru-guru ataupun teman-teman. Kami mohon, berilah kami inti dan makna dari kegiatan ini. Semoga setelah ini kami sadar bahwa pentingnya nilai persahabatan. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dalam nama-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hai guys, kita semua punya sahabat, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, ataupun di dunia online atau medsos. Siapa di sini yang punya sahabat lebih dari 1000? Apakah kalian mengenal dengan baik sahabat kalian? Siapa di sini yang punya sahabat paling sedikit? Siapa yang tergabung dalam kelompok eksklusif? Gimana ya cara kalian berkomunikasi dengan sahabat kalian? Apakah kalian bisa menerima perbedaan yang ada pada sahabat kalian? Siapa di antara kalian yang kalau berada di lingkungan baru merasa canggung? Biar kita tahu jawabannya, tim BIR sudah melakukan wawancara online dengan beberapa teman-teman kita dengan range usia 11-16 tahun. Ada juga loh yang diwawancarai langsung oleh mama atau papanya sendiri. Yuk, kita lihat bersama-sama. Hai guys, jadi kali ini kita bakal ada sesi tanya jawab. Perkenalan nama kamu, kelas berapa, terus sekolah di mana? Halo, nama saya Angelin, umur 12, kelas 7. Nama saya Bernadette, umur 13 tahun, kelas 8. Halo, nama saya Margaret, aku kelas 7, umur 11, bentar lagi 12. Nama saya Selo, usiaku 11 tahun. Hai, nama saya Bianca, umur saya 12 tahun. Hai semua, nama aku Libi, umur aku 13 tahun. Nama saya Marvelus Novenatan Kristo, kelas 9, sekolah di SMP Atalia. Nama aku Jocelyn Ardelia, umur 13, OT 14, kelas 9 dari sekolah Atalia. Nama gue Patrick, umur gue 15 tahun, sekarang gue kelas 10, MIPA 1 di SMA Santa Ursula BSD. Nama saya Natania Fernanda Herianing, biasa dipanggil Nanda. Umur saya sekarang 15 tahun dan saya sekarang duduk di kelas 10. Hai Arif. Hai. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama, apakah kamu punya sahabat atau kelompok saat ini?
punya teman sekolah. Kalau aku punya kelompok di sekolah gitu ada. Ada juga di sekolah. Ya, saya punya ruang belajar kelas 6A. Saya punya sahabat dan punya kelompok. Tapi kalau kelompok itu beda lagi, soalnya anggota kelompoknya itu tidak semua menjadi sahabat saya. Iya, aku punya sahabat. Punya 5 orang sih. Punya sahabat. Aku sama temenku itu cuman kayak sering ngumpul, jadi kita kayak bikin grup gitu. Iya, sahabatku namanya Ken. Punya. Di sekolah sih, dari teman sekolah. Kalau sahabat punya, untuk kelompok juga punya. Itu di sekolah, khusus untuk kelas 10 yang suka anime dan lain-lain. Punya di gereja dan sekolah. Berikutnya, seberapa sering kamu kontak sahabat atau kelompokmu melalui cara apa? Ketemu langsung atau misalkan lewat chat? Sering banget. Ketemu langsung, chat sama teleponan. Aku lumayan sering dulu sebelum corona sih kayak ngumpul-ngumpul pas istirahat, pas pulang gitu. Kayak ya walaupun cuma nongkrong di Indomaret. Tapi kalau sekarang ya paling VC gitu. Sama sih kalau di sekolah juga kalau pas istirahat atau pas pulang. Terus kalau sekarang itu video call atau enggak chat gitu. Setiap hari. Chat grup atau chat biasa? Sering banget sih, sering melalui grup chat karena ini masa pandemi. Aku nggak terlalu sering ngobrol sama dia, tapi terkadang aku ngobrol sama dia tuh lewat chat di sosial media. Ya lumayan sering sih, palingan sering cerita gitu-gitu. Setiap hari ada deh kayaknya. Karena grupnya emang ya aktif. Sebenarnya grup buat kayak main bareng gitu, tapi ya kadang-kadang buat curhat ya gitu-gitu. Keluh kesah ya, atau enggak tentang game gitu, saling cerita, bagi informasi. Kalau misalnya ada teman yang butuh bantuan ya aku bantuin gitu misalnya. Nggak tentu sih, karena aku kalau misalkan kan aku sekolahnya beda-beda. Nah, kadang kalau ada yang kayak kadang sibuk banget, kadang juga kalau misalkan lagi nggak sibuk, aku kontak mereka gitu. Kadang-kadang chat, kadang-kadang telepon. Seminggu 2 kali atau sekali. Main di luar atau main game online? Kalau sekarang kan lagi pandemi, jadi paling nggak chattingan tiap hari lah. Terus biasanya kadang tiap minggu ketemu gitu di rumah siapa. Terus terakhir juga kemarin sepedaan bareng. Jadi ketemu lumayan sering sih. Tiap hari ya. Karena ada pandemi, jadinya kan jarang ketemu langsung. Jadinya kita cuma bisa lewat sosial media saja. Gua seringnya lewat paling kan gara-gara lagi karantina gini ya. Paling sekarang sih lewat Zoom bisa, lewat chat biasanya sih paling sering lewat chat. Video call. Tapi kadang-kadang juga ketemuan sih di rumah teman. Tapi kalau biasa di sekolah ya di sekolah kalau bisa. Jadi bagaimana cara kamu memilih sahabat atau kelompok pertemanan kamu itu saat ini? Karena hobi sama emang waktu itu aku yang ngajak. Kesamaan atau cekatnya atau hobinya juga. Aku cara milihnya tuh yang ya sikapnya masuk kayak nyambung di aku. Terus ngobrolnya juga asik. Gitu. Saya memilih sahabat berdasarkan kesamaan hobi. Kalau sahabat sih karena udah teman dari kecil. Kalau kelompok karena kesamaan hobi. Cara aku memilih sahabat atau kelompok itu dengan cara menanyakan hobi atau menanyakan namanya. Kalau itu sih tergantung gimana cara kita nilai orangnya sih. Kalau misalnya emang orang itu cocok sama kita, ya kalau misalnya bisa diajak temen, kenapa enggak gitu loh. Aku kalau misalkan ngomong sama mereka kayak cocok aja gitu. Jadi aku suka aja. Ngomong aja. Habis itu kalau perilakunya bagus, ya udah berteman.
Wah, gue yang pertama, gue kan nggak terlalu gampang deket banget sama orang ya. Jadi yang pertama pasti gue kenal dulu, kenal udah lama gitu biasanya. Udah 5 tahun lebih gue kenal gitu. Itu nomor satu. Terus yang kedua, biasanya kayak gue sering ketemu bisa gara-gara hobinya sama. Jadi misalnya hobinya main bola nih, jadi sering main bola bareng gitu. Ya sering ketemu gitu kan lama-lama deket gitu loh. Kelompok aku kebanyakan hobinya sama, setara gitu. Palingan gambar atau enggak, pokoknya ada kesamaan lah istilahnya kalau untuk sekelompok. Terus iya, kadang-kadang juga ada sahabat yang ngajak gitu, kelompok baru. Paling ya ngelihat orang lain gitu mau ikut kelompok pasti pertama tertarik dengan hobi ya. Kalau ada hobi yang seru gitu, misalnya kayak gue main fencing kan, berarti gue juga kayak nyari orang main fencing, ikut kelompok-kelompok, dan gue ajak teman mereka juga. Kalau misalnya di sekolah ya paling yang bisa belajar bareng, atau tapi nggak ngeliat kayak kulit ras gitu sih, biasa aja. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikapmu jika sahabatmu memiliki sahabat yang lain? Misalnya ada hubungan khusus atau memiliki pacar? Kalau aku sih ya udah biarin aja, jangan dipaksa. Kalau punya sahabat baru ya ikut kenalan sama sahabatnya biar lebih baik teman. Kalau punya pacar sih nggak apa-apa, asalkan nggak toxic relationship. Tidak mempermasalahkannya. Ya kadang jealous tapi habis itu cepat baikan. Aku malah senang terus mendukung dia. Nggak apa-apa. Kalau misalnya dia punya teman, siapa tahu kita bisa saling kenalan lagi. Ayo, kan jadi lebih banyak lagi temannya. Kalau misalnya teman dia ya buat apa juga aku iri gitu kan. Nggak apa-apa sih, karena kan kayak, nah pasti juga nggak cuman ke aku doang kan, ada kesibukan lainnya juga. Jadi ya udah nggak apa-apa. Oh, aku nggak apa-apa kok. Ya nggak masalah gitu kan, setiap orang punya hak kan, mau temenan sama siapa, mau punya sahabat sama siapa gitu. Jadi ya gue sendiri ya nggak boleh tergantung sama orang gitu, istilahnya nggak boleh terlalu posesif lah gitu sama sahabat sendiri. Ya dia kan juga punya hak buat nentuin pilihan dia gitu. Jadi ya gue juga harus ada jalan sendiri gitu, nggak boleh tergantung sama orang banget gitulah. Tergantung, kayak kalau sahabatnya itu baik atau ya pacarnya itu baik, aku support lah. Kalau misalnya ada yang tidak seimbang dari sahabatnya itu atau pacarnya itu, mungkin aku akan kasih advice. Bukannya aku gak support lah gitu, tapi ya kasih advice aja. Ya biasa aja lah ya, nggak apa-apa kalau mereka sedang berteman dengan teman yang lain, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mereka pacaran kan gue nggak mungkin gangguin kan. Jadi ya biasa aja lah. Gue juga punya teman sendiri dengan di waktu tertentu gitu, jadi nggak setiap saat gue sama mereka terus kan. Ya gitu lah. Apakah kamu bersedia berteman dengan orang yang berbeda dengan kamu? Misalnya beda kelompok, beda secara fisik, beda asal-usul, beda agama, atau beda jenis kelamin? Menurut aku sih ya udah diterima aja daripada nggak punya teman. Bersedia kok, kalau misalnya nggak ngeselin sikapnya. Iya, bersedia juga kok. Ya, saya bersedia. Saya tidak mempermasalahkannya setiap perbedaan yang ada. Bersedia, karena beda itu tidak masalah. Iya, aku bersedia berteman sama dia walaupun dia tuh berbeda, karena menurut aku kalau berbeda gitu malah jadi tambah seru. Itu kan indah ya. Aku orangnya kalau misalnya berbeda pendapat itu kan emang wajar. Berbeda pendapat kan bisa didiskusiin bareng-bareng. Jadi cari jalan keluarnya gimana gitu. Aku kalau misalkan temenan, kayak aku lebih cocok sama yang nyambung gitu. Jadi kalau misalkan mereka berbeda tapi nyambung sama aku, ya udah nggak apa-apa, masuk aja. Aku baik-baik saja. Kalau perbedaan ya, justru menurut gue malah bagus kalau beda gitu loh. Kalau misalnya karena beda suatu hal gitu, jadi beda pendapat atau beda budaya lah gitu, kan justru bikin persahabatan jadi menarik gitu. Kalau sama-sama terus kan bosan juga lama-lama gitu. Jadi kalau beda juga bisa nyoba suasana baru juga gitu. Ya bersedia dong.
siapa yang nggak mau punya teman baru? Sikapku ya diterima aja, karena kan semua orang pasti berbeda-beda. Ketidaksamaan itu mungkin kita setidaknya bisa saling melengkapi satu sama lain. Kalau gue ya fine-fine aja sih. Gue orangnya cukup open minded ya. Jadi kalau misalnya temennya agak berbeda dikit, gue klasifikasikannya sebagai mereka itu unik. Dan gue senang malah punya teman-teman yang agak berbeda-beda, beda pikiran, pendapat, ras, agama, apapun. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang kamu lakukan ketika seseorang yang berbeda dengan kamu meminta pertolonganmu? Tapi kalau misalkan kita minta tolong, nggak ada yang tolongin, kitanya yang kesusahan. Tetap ditolong aja. Iya, tetap ditolong aja. Saya berusaha menolong semampu saya. Saya akan bersedia membantu sebisa saya. Yang akan aku lakukan itu aku tetap membantu dia sih. Nah sih, seribet-ribetnya aku kalau misalkan ada orang yang butuh bantuan dan aku bisa bantuin, kayak aku mau bantuin. Karena kalau misalkan enggak, kayak nggak enak aja gitu. Akan menolong kalau aku bisa. Ya, mungkin ya kalau di dalam hati ya justru ada pikiran juga gitu. Kalau kayak, ih ini orang apaan sih gitu. Pasti ada juga pikiran kayak gitu kan. Cuman kan ya kita yang tetap mutusin mau bertindak kayak gimana gitu. Yang namanya manusia ya harus saling tolong-tolong gitu. Kalau ada yang butuh bantuan ya kita tolong gitu. Nggak boleh mandang gitu-gitulah. Walaupun ya pikiran kayak gitu pasti ada gitu. Cuman kan bertindak kayak apa kan yang mutusin diri gue sendiri gitu. Bagi diriku sendiri, kalau nggak nolong orang lain saat itu rasanya aneh. Karena udah sering dimintain tolong sama temen. Gak semua permintaan itu aku bantuin. Kalau aku punya waktu dan kalau mereka minta tolongnya masuk akal, ya aku udah pasti layani. Aku akan sempatin untuk membantu orang. Apalah, bantu aja. Kalau bisa bantu ya bantu aja. Masa orang butuh bantuan mesti ditolak kan? Nggak kurang manusiawi aja gitu. Berikutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di dalam sebuah lingkungan baru dan kamu tidak mengenal siapapun? Bagaimana caramu memulai suatu pembicaraan ketika kamu berada dalam kondisi lingkungan yang baru? Kalau aku cari teman baru gitu, perkenalan. Ya, cari teman baru, kenalan, membuka percakapan. Ya, kenalan biasa aja, terus nanya hobinya apa, terus kesukaannya di mana gitu. Saya akan bertanya kepada orang yang sudah mengenal lingkungan itu dengan cara memperkenalkan diri, bertanya, dan berterima kasih. Karena saya orangnya pemalu, jadi saya cenderung diam dan minder saat pertama kali. Tapi saya akan mencoba berkenalan dan biasanya saya yang ditegur duluan. Aku akan menyapa dia dulu dan berkenalan, menanyakan hobinya apa, terus kita jadi kayak bertukar sosial media. Gimana ya? Aku tuh orang tipenya aku itu kalau misalkan aku sendiri nih nggak ada teman apa-apa, aku mau beraniin diri untuk ngajak kenalan sama orang lain. Yang kayak biasa sih kayak halo namanya siapa, terus aku kalau misalkan aku pindah rumah nih, aku kayak bilang aku pindah dari ini. Saya akan berkenalan, memperkenalkan diri, habis itu ngomong dengan sesuatu yang relevan sama situasi. Kenalan dulu, terus ya nanti biasanya dari kenalan tuh ngobrolnya tuh ngalir aja gitu. Kayak misalnya kalau pengalaman gue nih, gue pernah ikut kayak camping gitu, terus pesertanya kan sekolah lain gitu yang gue nggak kenal sama sekali. Jadi satu tenda gue itu tuh nggak ada yang gue kenal lah istilahnya. Jadi ya kenalan aja gitu. Nama gue dulu, nama gue siapa, nama dia siapa. Terus kenalan aja. Sekolah lu dari mana, gimana di situ gitu. Ngobrol ngalir aja gitu. Susah sih. Karena aku orangnya nunggu open kalau seorang memperkenalkan diri mereka dulu. Kalau aku tiba-tiba memperkenalkan diri kepada lingkungan yang baru, aku rasanya nggak begitu nyaman. Ya pastinya gue sebenarnya agak ekstrovert gitu, jadi gue
suka ngajak ngomong orang duluan gitu, suka berteman. Jadi ya paling mulai duluan ya, paling tanya namanya siapa, dari misalnya kalau setara dari sekolah apa, dan ya lain-lain lah gitu. Itu natural aja sih, tergantung situasi. Kalau pembicaraan ada yang bisa dibicarakan ya bicarakan lah. Itu tadi pertanyaan terakhir kita. Terima kasih ya. Tetap semangat belajar di rumah. Bye-bye. Di rumah aja, tetap semangat, jaga kesehatan. Bye. Sampai jumpa. Setelah melakukan wawancara pada beberapa remaja, dapat disimpulkan bahwa remaja Santo Ambrosius merupakan remaja yang mampu membuka dirinya terhadap teman-teman baru, tidak peduli ia ekstrovert maupun introvert. Setiap dari mereka juga pasti memiliki teman atau sahabat. Mereka juga memasuki kelompok untuk mencapai tujuan bersama, maupun karena adanya kesamaan pada minat setiap anggotanya. Seperti kelompok belajar, kelompok gereja, gamers, olahraga, dan lain sebagainya. Adanya kelompok tersebut juga membantu mereka belajar akan hal-hal baru, di mana mereka dipertemukan oleh orang-orang yang memiliki keunikannya masing-masing. Dan mereka sangat terbuka loh akan hal tersebut. Mereka saling menerima dan menganggap bahwa keunikan pada setiap orang merupakan suatu hal yang indah. Dan adanya perbedaan tersebut tidak menghalangi mereka untuk saling berbagi kasih. Di luar itu pula, mereka tidak terlalu posesif terhadap sahabatnya. Mereka tidak mengekang sahabatnya untuk bermain oleh orang-orang lain. Di saat pandemi seperti ini, tidak menghalangi mereka juga loh untuk saling berkomunikasi. Jika biasanya mereka berkomunikasi dengan cara bertatap muka secara langsung, sekarang mereka berkomunikasi melalui daring. Namun, hal tersebut tidak menghentikan proses komunikasi mereka loh. Mereka tetap selalu secara rutin berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rizky. Dan saya juga ditemani oleh Karmel dan juga Kak Ana. Hai. Halo. Nah, tadi kita sudah menyaksikan interview dengan teman-teman kita yang bicara tentang pertemanan atau persahabatan. Nah, sekarang kita mau cari tahu apa kata firman Tuhan tentang persahabatan. Gimana Kak Anas? Oke, kalau tentang persahabatan, kita akan mengacu pada persahabatan para rasul dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Yuk semua dibuka Alkitabnya. Ricci bisa bantu membacakan ya. Adik-adik di rumah juga ya, ikut baca ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Baik, kalian sudah baca semua ya. Jadi, kutipan kitab suci tadi bicara tentang cara hidup jemaat perdana. Setelah Roh Kudus turun atas para rasul pada peristiwa Pentakosta, para rasul menjadi semakin berani mewartakan Yesus Kristus, terutama Rasul Petrus.
yang memberikan khotbah di hadapan banyak orang, dan banyak orang tersentuh dan mau dibaptis. Jumlahnya kira-kira 3.000 jiwa. Mereka inilah yang disebut jemaat perdana yang merupakan cikal bakal gereja Kristen. Lalu apa yang terjadi setelah peristiwa itu, Kak? Setelah dibaptis, jemaat ini tetap berkumpul bersama untuk menerima pengajaran dari para rasul. Kira-kira apa aja sih yang diajarkan para rasul, Kak? Semua yang perlu mereka ketahui tentang Allah dan kerajaannya, mulai dari kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, serta maknanya bagi keselamatan manusia. Mereka bertekun dalam persekutuan dengan para rasul, setia mengikuti ajaran dan perintah para rasul. Oh, seperti kalau kita menerima pengajaran baptis atau komuni pertama atau krisma. Begitu ya, Kak? Betul, Karmel. Selain terima pengajaran, mereka juga memecahkan roti dan berdoa. Itu artinya mengadakan perjamuan kudus atau ekaristi dan terus berdoa. Ingat nggak? Seperti itu, seperti peristiwa apa? Seperti waktu para rasul menantikan kehadiran Roh Kudus. Mereka bertekun dalam doa bersama Bunda Maria. Jadi Bunda Maria selalu mendampingi mereka ya, Kak? Wah, pasti Allah sangat berkenan pada kelompok ini. Roh Kudus pasti juga menyertai mereka. Betul, betul. Allah menyertai para rasul dan memberi mereka tanda-tanda hadiratnya. Semua orang yang tadi telah dibaptis dan telah menjadi percaya tetap berkumpul dan bersatu. Aku ngebayangnya udah seperti saudara ya, karena segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Benar, Karmel. Mereka hidup saling mengasihi seperti saudara. Oh, jadi mereka sering berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah seperti kita juga sering tugas pelayanan di gereja. Lalu merayakan Ekaristi di rumah secara bergiliran dan makan bersama-sama seperti yang dilakukan di lingkungan. Kalau ada misa atau juga rosario lingkungan. Betul. Dengan berkumpul setiap hari, mereka menjadi sehati, saling mengasihi satu sama lain, akrab satu sama lain, saling peduli, berbela rasa, dan sepenuh hati mendukung kepentingan bersama. Mereka rela loh menjual harta miliknya untuk dibagikan kepada teman-teman atau saudara seiman yang membutuhkan. Nah, cara hidup seperti ini disebut cara hidup yang ekaristis. Dikumpulkan dalam iman sehingga diberkati Tuhan dan siap dipecah-pecah atau diutus ke semua penjuru dunia. Wah, menarik ya cara hidup ekaristis. Dikumpulkan, diberkati, dan juga dibagikan. Seperti tubuh Kristus dalam Ekaristi yang diberkati dan dibagikan. Betul sekali. Orang banyak menjadi tersentuh dengan cara hidup jemaat perdana. Dan setiap hari ada orang yang menggabungkan diri dengan jemaat itu sehingga jumlahnya semakin bertambah. Teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari bacaan kitab suci tentang cara hidup jemaat perdana atau juga disebut cara hidup ekaristis. Nah, sebagai remaja Katolik, kita juga bagian dari persekutuan umat beriman atau bagian dari gereja Katolik. Seperti jemaat perdana, kita juga harus berperan dalam kelompok yang seiman agar iman kita makin bertumbuh. Siap, agar kita berkembang sesuai harapan Tuhan, maka kita harus meniru cara hidup ekaristis, di mana kita bersedia dikumpulkan dalam persekutuan iman dengan selalu berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidup kita selalu diberkati Tuhan dan kita siap untuk diutus. Kita diutus menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kabar sukacita Kristus pada orang lain. Kita tidak harus mengajar seperti para rasul kok,
Tapi kita pikirkan cara sederhana aja, yaitu dengan memberi teladan hidup yang baik, seperti yang dilakukan Yesus yang penuh kasih. Setuju banget tuh, Ci. Dengan melakukan gerakan keteladanan yang sederhana. Misalnya menjadi teman yang oke atau ideal atau bisa diandalkan. Atau jadi kakak atau adik yang ideal, itu juga bisa dilakukan. Nah, kalian mau tahu nggak apakah kalian termasuk sahabat yang ideal atau bukan? Ayo kita ikuti kuis berikut ini. Stay tune ya, ada tips juga untuk menjadi teman yang ideal. Silakan Audi dan Nita. Terima kasih Ricci, Karmel, dan Kak Anas. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Nita. Kali ini aku ditemani oleh Ciaudi nih. Hai Nita, hai teman-teman. Dengar penjelasan dari Kak Anas, Ricci, dan Karmel, itu menarik banget. Ternyata persahabatan Jemaat Perdana itu solid banget ya. Mereka dikumpulkan, diberkati, dan diutus ke semua penjuru dunia. Iya betul. Nah, kita juga dikasih tugas perutusan untuk menjadi teladan buat sekitar kita. Kita harus bisa menjadi teman, kakak, atau adik yang baik. Kalian mau kan untuk jadi teladan buat teman? Mau dong, aku merasa tertantang nih buat melakukan gerakan keteladanan itu, menjadi teman dan kakak yang baik ya. Tapi adikku, Eren, bersekolah jauh di Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang. Palingan cuma bisa kirim doa buat dia, biar Tuhan menjaga adikku. Iya, Ci. Tuhan pasti bisa menjaga Eren. Semoga Eren bisa menyelesaikan pendidikannya dan berhasil menjadi imam ya. Amin. BTW, aku belum yakin apakah aku udah jadi teman yang baik dan ideal ya, dan juga bisa diandalkan. Kamu gimana, Nit? Sama nih, Ciaudi. Kalau gitu, yuk kita cari tahu kita termasuk tipe teman yang ideal atau bukan. Teman-teman di rumah, yuk kita sama-sama kerjakan kuis ini bersama. Siapkan kertas dan pulpen ya. Akan ada 20 pertanyaan, dan tuliskan jawaban kalian di kertas ya. Jawabnya yang jujur ya, kan lagi mengevaluasi diri. Yuk kita mulai. Kuis persahabatan. Apakah kamu sahabat yang bisa diandalkan? Pertanyaan pertama. Sahabatmu perlu curhat, padahal kamu capek sekali. Apa yang kamu lakukan? A. Tetap berusaha mendengarkan. B. Menyanggupi di lain waktu. C. Menolak dan mengatakan bahwa kamu capek. 2. Sahabatmu akan mengikuti pertandingan. Di saat yang sama, kamu sudah janjian dengan pacarmu. Gimana ya? A. Kamu tetap menonton pertandingannya. B. Kamu menyemangati, baru kemudian pergi dengan pacarmu. C. Bilang kalau kamu sudah punya janji. Pertanyaan ketiga. Saat sahabatmu jauh, apa yang kamu lakukan? A. Sering mengontaknya. B. Membalas setiap kontak darinya. C. Membalas kontaknya kalau ingat. 4. Rahasia apa yang kamu ceritakan pada sahabatmu? A. Hal yang menyesalkan saja. B. Hal yang berhubungan dengan dia saja. C. Semuanya diceritakan. Pertanyaan kelima. Ketika sahabatmu meminta pendapatmu tentang gaya berpakaiannya yang sebenarnya buruk, apa yang kamu katakan? A. Memberinya saran untuk mengganti gaya. B. Mengatakan apa adanya. C. Mengatakan kalau seleranya oke. 6. Sahabatmu cerita bahwa dia dibully. Apa yang kamu lakukan? A. Lapor pada orang dewasa. B. Berusaha membelanya. C. Menghibur dan menemaninya. Pertanyaan ketujuh. Sahabatmu menceritakan rahasiamu pada orang lain. Apa yang kamu lakukan? A. Menegurnya baik-baik. B. Kecewa tapi diam demi persahabatan. C. Marah besar dan melabraknya. 8. Apa yang kamu lakukan terhadap foto-foto koleksi kalian? A. Mencetak seperlunya untuk dipasang. B. Sekali-sekali melihat kembali. C. Menyimpannya saja. Pertanyaan ke-9. Apa yang kamu lakukan ketika sahabatmu akan pergi jauh dan lama? A. Cari kenang-kenangan. B. Sedih berkepanjangan. C. Marah, merasa dihianati.
10. Sahabatmu bilang kamu norak. Apa yang kamu lakukan? A. Segera bercermin. B. Bilang terima kasih lalu pergi. C. Marah besar. Pertanyaan ke-11. Gimana jika dalam sebuah pertandingan, kamu dikalahkan oleh sahabatmu? A. Kamu menyelamatinya. B. Kamu menantangnya lagi. C. Kamu malas bertemu dengannya. 12. Apa makanan favorit sahabatmu? A. Bakso tanpa vetsin. Atau kamu tahu persis makanan favorit sahabatmu? B. Kayaknya sih mie ayam. Kamu tahu tapi ragu-ragu. C. Lupa. Pertanyaan ke-13. Apa yang membuatmu kangen pada sahabatmu? A. Sikapnya yang selalu ramah. B. Dia suka mentraktir. C. Gak pernah kangen. 14. Kegiatan apa saja yang biasa kamu lakukan bersama sahabatmu? A. Jadi relawan. B. Jalan-jalan. C. Semua kegiatan bersama. Pertanyaan ke-15. Apa yang kamu siapkan untuk ulang tahun sahabatmu? A. Hadiah yang membuat dia senang. B. Hadiah yang berbeda daripada tahun kemarin. C. Selalu bingung tiap dia mau ulang tahun. 16. Apa yang kamu lakukan ketika sedang kesal pada sahabatmu? A. Meredakan emosi lalu menemuinya. B. Menghindarinya sampai kesal hilang. C. Mendiamkannya. Pertanyaan ke-17. Kamu sering tak sabar untuk segera bertemu sahabatmu karena A. Ingin tahu keadaannya. B. Ingin curhat. C. Ingin cerita gosip terbaru. 18. Ketika kamu dan sahabatmu harus bersaing untuk memperebutkan posisi juara kelas, maka kamu A. Serius belajar untuk memenangi persaingan. B. Belajar bersama biar sama-sama menang. C. Mengalah demi sahabat. Pertanyaan ke-19. Gimana kalau sahabatmu tergila-gila pada artis yang kamu benci? A. Gak masalah. B. Sebel aja, tapi diam. C. Bilang kalau dia norak. 20. Sepertinya sahabatmu menjauh darimu. Apa yang kamu lakukan? A. Menyapanya tanpa berpikir negatif. B. Kasak-kusuk cari tahu apa yang terjadi. C. Cari sahabat lain. Nah, sudah selesai nih kuisnya. Terus gimana lagi nih? Kayaknya kita perlu bantuan nih. Aku coba telepon deh sama temanku. Halo? Halo Audi. Halo Tante. Halo Nita. Halo. Tante, kita butuh bantuan nih untuk bahas hasil kuis tipe berteman. Oke, siap. Adik-adik semua, kalian juga sudah menjawab kuis kan? Nah, sekarang jumlahkan jawaban A, B, dan C. Kalian akan lihat jawaban apa yang paling banyak, A, B, atau C. Oke, sudah. Aku juga sudah nih. Jawaban aku kebanyakan A nih. Wah, aku juga kebanyakan A. Adik-adik di rumah, jika jawabanmu kebanyakan A, artinya kamu sahabat yang oke atau ideal. Kamu bisa diandalkan dalam suka dan duka. Yeay, keren. Pertahankan sikap baikmu terhadap sahabat ya. Tetap semangat. Kamu sudah jadi saksi Kristus. Jika jawaban kalian kebanyakan B, berarti kamu sahabat yang baik. Namun, kadang-kadang kamu terlalu berlebihan. Kamu mengutamakan persahabatan di atas segala-galanya. Persahabatan kadang memang butuh pengorbanan, tapi tidak dalam segala hal. Tetaplah jadi diri kamu sendiri ya. Oh, begitu. Benar juga ya. Jadi diri sendiri itu emang lebih baik. Wah, kalau jawabanmu kebanyakan C, pasti kurang baik ya? Tenang, jika jawabanmu kebanyakan C, kamu cukup oke bagi sahabatmu kok. Namun, kamu memang masih perlu belajar untuk jadi sahabat yang bisa diandalkan. Bersahabatlah dengan tulus. Ada saat bersama, ada saat sendiri. Ada suka, ada duka yang perlu dibagi, ada yang cukup disimpan sendiri. Wah, ternyata menjadi teman yang ideal tidak sesimpel yang dibayangkan ya. Iya, segala sesuatu perlu proses untuk menjadi ideal. Harus dilatih terus agar jadi kebiasaan. Kunci utama dalam berteman adalah kasih. Siapa hayo guru kasih kita? Tuhan Yesus. Betul, jadi belajarlah dari Tuhan Yesus.
By the way, ada nggak nih tips buat kita biar bisa jadi teman yang ideal? Ada 4 tips menjadi teman ideal. Pertama, jadilah pendengar yang baik. Nah, saat kita sedih atau galau, kita kepengen curhat sama teman kan? Nah, ada waktunya juga teman kita yang pengen curhat. Itulah saatnya bagi kita untuk gantian mendengarkan. Kalau temanmu curhat, dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan sambil mainan HP. Atau kalau curhat via telepon, jangan jawab sambil makan cemilan. Kesannya kurang peduli. Iya, betul juga. Kalau temanku itu seringnya bukan curhat yang galau begitu, tapi sering banget cerita tentang pengalamannya, habis ketemu siapa atau habis kegiatan apa. Sebenarnya sih, aku nggak terlalu tahu sih yang diomongin. Aku harus tanggapinnya gimana ya? Oh, temanku juga sering begitu. Itu tandanya teman kamu lagi pengen berbagi sukacita. Karena dia sedang merasa senang atau semangat banget. Jadi dia pengen banget berbagi sama kamu. Biasanya sih aku cuma dengerin aja. Betul itu, Audi. Ketika temanmu sedang menceritakan pengalamannya dengan menggebu-gebu, dengarkanlah. Berikan komentar yang mendukung, tapi tidak berlebihan. Pasti dia akan senang. Itu artinya kita sudah jadi pendengar yang baik. Selanjutnya, tips yang kedua adalah bersikap tulus pada teman. Artinya, usahakan berada bersama temanmu di kala suka dan duka. Jangan hanya berteman di saat kamu membutuhkan temanmu saja ya. Cara lain bisa dengan memberikan pujian yang tulus pada teman. Kalau temanmu meraih prestasi tertentu, bahkan jika dia ternyata lebih jago dari kamu, tidak masalah kan kalau kita memuji dia. Tapi kalau memang kamu ingin memuji, pujilah dengan tulus, tanpa berlebihan. Nggak usah lebay. Teman tidak suka basa-basi. Lebih baik jadilah dirimu sendiri. Kalau udah akrab dengan 1 atau 2 sahabat, perlu nggak sih kita cari sahabat yang baru? Punya klik atau teman kelompok kecil sih boleh-boleh saja. Namun, itu bukan berarti kamu harus menutup diri dengan teman-teman di luar kelompok ya. Terbukalah untuk menerima teman-teman baru dari luar kelompokmu. Makin banyak teman, makin membuatmu berkembang. Aku tuh orangnya nggak bisa basa-basi. Kadang-kadang ada hal yang dilakukan temanku yang membuatku tidak nyaman. Aku pernah bicara langsung, tapi jadinya malah dia marah. Benar, aku juga pernah begitu. Kita baiknya gimana ya? Nah, ini tips ketiga, bersikap terbuka. Maksudnya, lakukan komunikasi terbuka. Artinya terbuka pada teman dengan tetap teguh memegang prinsip. Jadi, saat ada hal-hal yang dilakukan temanmu yang membuatmu tidak nyaman, katakan dengan terus terang. Bicarakan berdua saja dan sampaikan dengan halus, tanpa menyinggung perasaannya. Saat bicara, lihat suasana hati temanmu juga ya. Kalau dia lagi galau, baiknya ditunda dulu. Apa baiknya kita diam saja daripada terus terang dan menyinggung perasaannya? Jangan, kalau kalian hanya memendamnya dalam hati, suatu saat justru nanti akan bisa melukai persahabatan kalian. Kalau aku tak sependapat dengan temanku, gimana? Namanya beda orang, beda isi kepala. Pasti ada saatnya kita tidak sependapat dengan teman. It's okay. Katakanlah terus terang pada temanmu. Tapi hati-hati menyampaikannya. Sampaikan pendapatmu dan alasannya juga. Jangan hanya asal membantah. Fokus pada masalahnya apa dan alasan kamu tidak setuju pendapatnya. Kadang kita terlalu percaya diri bahwa pendapat kita yang paling benar. Ujung-ujungnya jadi berantem deh. Iya, bersikap penuh percaya diri itu bagus. Tapi kenali waktu dan tempat yang tepat. Jangan sampai kalau terlalu pede malah dicap sombong oleh temanmu. Saat kalian adu argumentasi atau adu pendapat, kendalikan diri ya. Jika kamu merasa pendapat temanmu tidak terlalu bertentangan dengan prinsipmu, ya boleh juga sih mengalah sedikit untuk terima pendapatnya. Setuju nggak? Setuju. Jadi kita harus mengendalikan diri kita ya? Iya, Nit.
kita nggak boleh cepat emosi. Nah, ini tips terakhir. Kendalikan emosi negatifmu. Marah sama teman boleh-boleh aja, tapi ungkapkanlah dengan bijak. Jangan sampai melukai perasaan temanmu. Mungkin terjadi emosi kita meledak ya, apalagi kita cewek-cewek. Kadang ada masa hormon kita membuat kita gampang meledak. Kalau kamu terlanjur meledak, kita tidak perlu gengsi untuk meminta maaf ya. Nah, itu dia. Kita harus mau minta maaf ya kalau salah. Yes, benar banget. Jangan malu buat minta maaf. Oke, thank you banget Tante buat tipsnya. Sama-sama. Semoga berguna tipsnya ya. Teman-teman, yuk ciptakan persahabatan yang indah. Ingat, guru kita adalah Yesus dan para rasul. Mereka saja bisa bersaudara dengan penuh kasih. Kita juga harus bisa dong. Tentu bisa. Nah, selanjutnya kita dengarkan Kak Nadia dan Odel yuk. Yuk. Teman-teman, ayo kita ulang apa yang kita dapat hari ini. Kita tadi sudah lihat sharing teman-teman kita tentang persahabatan. Ternyata penting untuk punya teman karena kita bisa saling curhat, saling mendengarkan, dan belajar berkomunikasi dengan baik. Betul, Cinadia. Dengan punya banyak teman, kita juga belajar menerima perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, fisik, budaya, asal-usul, ataupun jenis kelamin. Benar, sikap seperti ini sama dengan sikap yang dimiliki oleh jemaat perdana dalam firman yang dibacakan tadi, yang diambil dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 41-47. Aku tahu, sikap atau cara hidup jemaat perdana adalah cara hidup ekaristis, yaitu dikumpulkan, diberkati, dan diutus. Benar, apakah kita sebagai remaja misioner zaman now juga bisa hidup secara ekaristis? Harus bisa dong, dengan cara selalu berkumpul dalam komunitas seiman untuk menumbuhkan iman agar hidup kita diberkati Tuhan dan kita siap diutus jadi pewarta sukacita. Jadi kita harus bagaimana, Cinadia? Sebagai langkah awal, kita perlu memilih kelompok yang tepat agar dapat bertumbuh kembang bersama. Kelompok yang tepat dan diberkati Tuhan adalah kelompok yang bertujuan menumbuhkan iman, seperti yang ada di gereja kita. Misalnya kelompok BIR, PAPS, EJR, Persing, kegiatan lingkungan, dan lain-lain. Kak Nadia, dengan kemajuan teknologi digital, aku sekarang juga bisa ikut komunitas di luar paroki loh. Betul, karena kemajuan teknologi digital dan adanya internet dan medsos, kita bisa dapat teman baru, tidak hanya satu paroki, tapi bisa lintas paroki, lintas daerah, bahkan lintas negara. Jadi setelah kita menemukan komunitas teman seiman, kita dapat berbagi pengalaman iman, belajar kitab suci, dan berdialog untuk saling meneguhkan iman dengan teman-teman, baik di paroki maupun di paroki lain. Jadi iman kita bisa ikut bertumbuh, begitu ya Kak? Ya, betul sekali. Iman kita akan bertumbuh dan hidup kita jadi diberkati Tuhan. Lalu kita siap untuk diutus. Kita diutus menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar sukacita Kristus pada orang lain dengan memberikan teladan hidup yang baik, seperti yang dilakukan Yesus yang penuh kasih. Yes, kita diutus untuk melakukan tindakan keteladanan yang sederhana, yaitu menjadi kakak atau teman yang ideal. Betul sekali. Tadi kita sudah mengikuti kuis untuk mengetahui kita ini termasuk tipe sahabat yang seperti apa. Dan ada tips menjadi teman yang ideal. Masih ingat tipsnya? Tentu dong, cara menjadi teman yang ideal adalah dengan menjadi pendengar yang baik, punya ketulusan hati, selalu terbuka, dan mengendalikan diri. Nah, kalian mau jadi teman yang ideal atau jadi kakak yang ideal? Aku sih mau jadi teman dan adik yang ideal, karena aku nggak punya adik. Ayo kita wujudkan niat kita untuk menjadi teman,
kakak atau adik yang ideal. Nah, kembali ke cara hidup ekaristis, kita sebagai remaja Katolik punya tugas menjadi saksi Kristus. Ayo kita gunakan teknologi digital dan media sosial untuk menjadi saksi Kristus. Yuk, ayo yuk. Aku mau jadi saksi Kristus melalui medsos. Caranya gimana, Kak? Caranya, share pengalaman kalian mengikuti Bir Online hari ini dan ajak teman-teman kalian juga melalui postingan Instagram. Post foto kalian di Instagram dengan frame berikut, beserta caption yang telah disediakan sebagai bentuk niat kalian. Frame, caption, beserta petunjuk yang lebih lengkap bisa didapatkan di description box di bawah atau di Instagram @bir_ambro. Jangan lupa tag juga ya. Postingan kalian akan ditayangkan di Bir Online edisi berikutnya. Tersedia 10 hadiah menarik untuk 10 orang pertama yang posting. Ini postinganku. Kalian posting juga ya. Thank you. Ini postinganku. Ayo ikutan posting. Kalau kamu posting, kamu udah jadi saksi Kristus loh. Nah, dengan posting ini dan juga ngajak teman kamu untuk ikut Bir secara online, kamu udah jadi salah satu teman yang ideal loh. Jangan lupa posting ya. Ini postingan aku. Kalian jangan lupa ikutan juga ya. Kita ramein Bir Online Santo Ambrosius sama-sama. Jangan lupa ajak semua teman-teman kalian ya. Ini punyaku, mana punyamu? Ditunggu ya. Teman-teman, puji Tuhan kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga pelajaran hari ini bisa berguna untuk pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu sepanjang pertemuan hari ini. Engkau telah membangun jemaat-Mu dalam persekutuan iman yang sama. Semoga persaudaraan dan persekutuan kami selalu Engkau berkati dan restui dalam naungan kasih-Mu. Semoga kami, anak-anak-Mu, berani untuk menguatkan satu sama lain dalam persaudaraan iman dengan menggunakan media sosial dengan bijaksana. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di edisi selanjutnya, teman-teman. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidupkanmu, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, la Yesus luar biasa, la Dia Raja segala raja, la memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la aku dipakai olehnya, la Yesusku amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la